Peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah peristiwa yang sederhana. Ini adalah peristiwa yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang kelima. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah taala berfirman, sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami. Dan kami berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Para ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir menafsirkan yang dinamakan dengan ayyamillah. Hari-hari Allah adalah hari di mana Allah Ta'ala menurunkan nikmat dan rahmatnya. Dan hari teragung di mana Allah Ta'ala menurunkan nikmat dan rahmatnya yang agung adalah hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para nabi Allah Ta'ala perintahkan untuk mengingatkan kaumnya akan satu hari di mana di hari itu Allah Ta'ala menurunkan nikmatnya yang agung, yaitu hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bukan di hari Jumat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bukan di bulan yang dinamakan dengan bulan haram atau bulan yang mulia, bukan di bulan Zulqa'dah, bukan di bulan Zulhijjah, bukan di bulan Muharram, bukan pula di bulan Rajab, bukan pula di bulan Ramadan. Kenapa baginda Nabi dilahirkan bukan pada hari Jumat? Kenapa baginda Nabi tidak dilahirkan di bulan Muharram atau di bulan Rajab atau di bulan Zulqa'dah atau di bulan Zulhijjah? Justru karena Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terikat ruang dan waktu, tidak terikat keadaan. Justru ruang dan waktu serta keadaan menjadi mulia karena hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai baginda Nabi dilahirkan pada hari Jumat, maka banyak orang mengatakan mulianya Nabi karena kemuliaan hari Jumat. Andai baginda Nabi dilahirkan di bulan Muharram atau di bulan Rajab atau di bulan Zulqa'dah atau di bulan Zulhijjah atau di bulan Ramadan, maka banyak orang mengatakan mulianya Nabi karena ia dilahirkan di bulan yang mulia. Tapi Allah Ta'ala memilih bukan melahirkan beliau di hari Jumat, bukan menghadirkan beliau di bulan yang mulia untuk menunjukkan kepada kita bahwa baginda Nabi mulia. Justru kemuliaan baginda Nabi itulah yang menjadikan hari, menjadikan bulan, menjadikan waktu, menjadikan tempat, menjadikan keadaan begitu mulia dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah, maka kita sekarang memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita banyak mendengarkan di luar, banyak orang bertanya mana dalilnya peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit orang mempertanyakan itu. Lalu kemudian mereka tidak ingin memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka sibuk mencari dalil peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memperingati Maulid baginda Nabi yang pertama kali adalah Allah. Karena ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan ke dunia, Allah Ta'ala menitipkan pesan kepada para rasul dengan para nabi, di mana mereka semua dititipkan pesan untuk menyampaikan kabar gembira kepada kaum dan umat mereka tentang akan hadirnya kekasih Allah Ta'ala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Isa alaihi salam juga menyampaikan kepada umatnya, di mana beliau sampaikan, sesungguhnya aku datang di tengah-tengah kalian mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang untuk memberikan kabar gembira kepada kalian tentang akan hadirnya seorang kekasih Allah, seorang utusan Allah, penutup para nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul semuanya datang mengabarkan kabar gembira
harus bergembira dengan datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat di mana ada salah seorang paman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, di mana ada seorang paman baginda Nabi yang bernama Abdul Uzza. Karena ada 4 paman Nabi yang hidup ketika baginda Nabi berdakwah. Yang pertama adalah Abu Talib, yang kedua adalah Hamzah, yang ketiga adalah Al-Abbas, yang keempat adalah Abdul Uzza. Dan Abdul Uzza inilah yang kita kenal dengan Abu Lahab. Kenapa ia dinamakan dengan Abu Lahab? Karena ia memiliki wajah yang tampan, memerah. Ketika orang memandang wajahnya, maka wajahnya bersinar menyala-nyala seperti nyala api. Maka dia kemudian dinamakan dengan Abu Lahab. Suatu ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang pembantu, seorang budak yang dimiliki oleh Abu Lahab, menyampaikan kabar gembira tentang lahirnya keponakan beliau. Maka pada saat mendengarkan kabar lahirnya anak saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib, maka ia gembira lalu ia sampaikan, "Wahai masyarakatku, saksikanlah, karena kegembiraanku akan lahirnya keponakanku, maka aku bebaskan Suwaibah menjadi budakku, maka ia sekarang menjadi orang yang merdeka." Maka kemudian merdekalah Suwaibah. Lalu kemudian ia berkesempatan menyusui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab, ia dilaknat bahkan dikutuk oleh Allah Ta'ala, dan ia diabadikan dalam azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Syekh Syamsuddin bin Nuruddin Ad-Dimashqi menyampaikan dalam satu syair beliau yang sangat masyhur, "Idza kana hadza kafiran, idza kana hadza kafiran, jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman, yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Beliau menyampaikan satu syair yang luar biasa. "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Ini ada orang kafir, jelas-jelas kekafirannya. Telah datang ayat yang jelas menjelaskan kehancurannya dan kecelakaannya. Bitabbat yadah, dia akan celaka nanti fil jahimi mukhallada, di dalam neraka jahim dia akan kekal selama-lamanya. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman, yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Ketika datang hari Senin, maka ia mendapatkan keringanan dari siksaannya. Disebutkan dalam riwayat di mana Al-Abbas ketika bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab ditanyakan, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu?" Ia mengatakan, "Sepanjang aku berada di alam barzah, aku mendapatkan siksaan yang tiada hentinya kecuali pada malam dan hari Senin, di mana Allah Ta'ala ringankan azabku, dikeluarkan air dari celah-celah jariku. Itu aku minum untuk meringankan azabku ketika datang malam dan hari Senin." Kenapa ia mendapatkan keringanan itu? Lis-sururi bi ahmada. Karena dulu ketika hidup ia pernah bergembira dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana dengan orang yang dia sudah beriman, lalu kemudian ia beriman sepanjang hidupnya, ia bahagia dengan datangnya baginda Nabi, lalu ia mati dalam keadaan bertauhid. Jika yang kafir saja mendapatkan keringanan siksaannya karena bahagia dengan datangnya baginda Nabi Muhammad, maka bagaimana dengan orang yang beriman? Maka orang yang beriman itu tentu akan Allah ringankan, lebih ringan lagi siksaannya, dan Allah pasti akan bahagiakan hidupnya fid dunya wal akhirah.